sebab Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan buat kami. Kami mengucap syukur kalau dari hari Senin sampai hari ini Tuhan, banyak sekali Tuhan yang Kau perbuat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mengucap syukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
kasih setiamu, buat rahmat-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Terima pujian, Kau Bapa yang layak Tuhan. Kami naikkan puja sembah bagi-Mu. Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mengucap syukur. ku bersyukur Terima Bapa. kasih Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau di tempat maha tinggi Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kasih-Mu besar buat kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami datang, kami mau sembah Kau, kami mau bersorak-sorai lebih lagi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap dan memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Mari salam kiri kananmu, katakan kamu keren hari ini. Kamu keren hari ini. Keren. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita telah ditebus oleh Tuhan, amin. Sebab itu kita terima kuasa, kita terima kemenangan dari Tuhan, amin. Kita mau naikkan lagu ini. Kami terima. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan
Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat terjadi. Kita mau naikkan lagu ini lagi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. kami terima kuasa-Mu, Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. di situ pasti. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Semuanya masih bersukacita, amin. Bersukacita, amin. Haleluya, amin. Kita masih mau naikkan pujian buat Tuhan, kita masih mau bersorak-sorai buat Tuhan. Bagi Dia. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besar kasih-Nya, Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. bagi Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai. Bersorak-sorailah umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata,
Kita mau angkat suara kita. Kita mau puji Dia, bagi Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala menari buat Tuhan. pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. bagi Dia Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Luar biasa. Semangatnya sangat membakar ya. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala. Kita sama-sama menerima hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengenal kami lebih dari apapun Tuhan. Maka dari itu kami mau setia sampai akhir hidup kami. Amin. Bapa, Engkau mengenal kami. Bapa, Engkau Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita mau sama-sama imani lagu ini. Bapa, Engkau mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau
rohku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kerinduan kami, ya Tuhan, Engkau mendapati kami tetap setia di dalam perjalanan hidup kami, yang setiap hari kami menghadapi banyak hal, yang setiap hari kami menghadapi banyak konflik di dalam perasaan, pikiran, bahkan keadaan yang kami hadapi, baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan. Tetapi kerinduan kami yang terdalam, Engkau mendapati kami tetap setia. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk kami mengerti, memahami semuanya, bahwa kehidupan kami berproses dan perubahan itu memerlukan waktu. Kami rindu hari ini, Roh Kudus, Engkau yang memimpin semuanya ini. Engkau yang berkarya di atas pemberitaan firman Tuhan ini. Dan biarlah saat hari ini urapan kuasa-Mu tercurah bagi kami semua yang ada di sini. Dan saat hari ini bagi hamba-Mu, Kau urapi. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Dan saat hari ini kemuliaan hanya bagi Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya
Engkau Tuhan ada di tempat ini, berhadirat, menyatakan kemuliaan, menjamah kami semua, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Saya percaya roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya, buah roh dan kedewasaan rohani. Itu terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Galatia 5 ayat 16 sampai 25 itu menyampaikan tentang hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Dari Galatia 5 ayat 16 sampai 25 ada satu target pencapaian yang disampaikan oleh Paulus supaya kita itu hidup berbuah dan menjadi dewasa di dalam kerohanian. Dan dikatakan di dalam ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi ada satu pencapaian, target akhir, yaitu bahwa kehidupan kita di dunia ini hidup dipimpin oleh roh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita akan melihat dalam slide selanjutnya, dikatakan begini. Paulus menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya adalah medan konflik antara daging dan roh. Ya, itu pasti. Yang terlihat melalui gaya hidup sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam Galatia ini terlihat jelas bahwa ditunjukkan tentang perbuatan daging dan tentang buah roh. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali terjadi konflik ya, antara keinginan daging dan keinginan roh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya teringat di dalam kemajuan smartphone, ada waktu dulu saya pernah baca satu artikel bahwa dalam satu smartphone itu memiliki dual operating system, ya, memiliki dua operasi untuk handphone tersebut, ya. Nah, kalau hari ini kita melihat bahwa ada Android operating system, ya, ada Apple operating system. Nah, ternyata di dalam smartphone pun begitu, ada yang memiliki dual, ya, ada dua operating systemnya dalam satu smartphone. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan, di dalam diri kita bisa gambarkan seperti smartphone ini, ya. Ada dual operating system, ya. Itu dikatakan di satu sisi adalah keinginan daging, satu sisi keinginan roh. Yang dapat kita katakan begini, keinginan daging kita katakan flesh operating system, ya. Sedangkan keinginan roh adalah spirit operating system. Nah, semuanya, ya, dual operating system itu bekerja pada diri kita sebagai manusia. Ya, karena itu dikatakan Paulus menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya adalah medan konflik karena ada dual operating system dalam diri kita, yaitu flesh and spirit. Ya. Nah, dengan konflik seperti ini membuat Rasul Paulus menjelaskan lebih dalam lagi, menyampaikan lagi kepada jemaatnya untuk memahami bahwa sebenarnya kehidupan kita sebagai orang percaya memiliki target akhir, yaitu hidup kita dipimpin oleh roh. Proses ini tidak mudah, tetapi hari ini kita mau belajar. Yang pertama kita bisa lihat antara konflik daging dan roh. Dalam ayat 16-18 dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau dikatakan hiduplah oleh roh, kita semua belajar untuk hidup oleh roh. Nah,
Firman Tuhan katakan, kalau kita hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Tetapi yang terjadi, konflik itu terjadi terus-menerus dengan tekanan yang ada pada kehidupan kita. Ya, pergumulan keluarga, sikap suami terhadap istri, sikap istri terhadap suami, sikap anak terhadap orang tua, sikap orang tua terhadap anak, ya. Begitu dalam pelayanan, sikap hamba-hamba Tuhan terhadap jemaat, jemaat terhadap hamba-hamba Tuhan, dan banyak lagi di dalam pekerjaan pun terjadi demikian. Nah, ini konflik, ya. Tetapi kita diajar untuk hidup menurut roh, ya, hidup dalam pimpinan roh. Nah, ini satu proses yang harus kita lewati. Oleh karena itu, ya, di dalam diri kita, kembali saya bilang, ada dual operating system, yaitu flesh and spirit, ya. Ada kedagingan kita dan juga ada keinginan roh. Nah, di sini kita mau belajar bahwa lebih baik menurut Paulus yang pasti adalah hiduplah oleh roh. Sampai hari ini di dalam usia kita yang sekarang ini seringkali kita menemukan konflik-konflik itu tetap terjadi dalam diri kita. Ya. Argumen-argumen kita, ya. Kebenaran-kebenaran yang seolah-olah berdasarkan firman Tuhan, tetapi karena faktor trauma, ya, ataupun faktor perlakuan yang terus-menerus sehingga membuat kita membangun kebenaran sendiri. Dan tanpa disadari, kita tidak hidup menurut roh, tetapi sebenarnya kita sedang ada dalam koridor kekerasan hati. Tidak lagi bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita baca lagi, dikatakan demikian, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Nah, dikatakan apa? Keduanya selalu bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sering, ya, kita mau melakukan hal yang benar, tetapi oleh karena keadaan di sekitar kita, kita nggak bisa. Kita mengikuti pola dunia, kita mengikuti keserupan dengan dunia, sehingga pulang kita tersadar, oh, saya melakukan kesalahan hari ini. Ya. Baik di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam pergaulan kita. Ya. Semuanya seringkali kita menghadapi. Oleh karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ada konflik, ya, di dalam daging dan roh. Pikiran kita saat pagi hari sudah bagus, tetapi ketika kita masuk di dalam pergaulan, masuk di dalam pekerjaan, seringkali terkontaminasi. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau belajar, ya, bahwa kenyataannya memang itu yang harus kita lalui. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, targetnya lagi supaya kita memberi diri dipimpin oleh roh. Nanti kita akan belajar. Kita akan lanjutkan lagi. Keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Orang percaya tidak bebas dari konflik ini, tetapi dipanggil untuk tidak menuruti daging. Kemenangan dimulai saat kita memilih untuk berjalan dalam roh. Orang percaya tidak bebas dari konflik ini. Nah, jadi kalau hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan menghadapi hal seperti ini, ya, antara daging dengan roh, ya memang kita harus menjalaninya. Tetapi yang perlu diingatkan, jangan sampai buang-buang waktu. Ya, firman Tuhan tekankan untuk hidup dipimpin oleh roh. Jangan sampai sudah tua, susah diubah. Ya, keras kepala. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus hidup dipimpin oleh roh. Amin. Ya. Tidak mau usia kita hari ini, tetapi kehidupan kita menjadi orang yang keras kepala, keras hati, bahkan tidak bisa lagi ditegur oleh firman Tuhan.
Ujung-ujungnya kalau sudah tua bilang begini, ya kalau mati tinggal dikubur aja. Ya. Tetapi perjalanan kita bukan sampai kepada tentang fisik kita, tetapi adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Oleh karena itu kita persiapkan hati kita untuk kita menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, dari perikop tadi dari Galatia 5 ya, ayat 16 sampai 25 disampaikan lagi, yaitu tentang manifestasi, yaitu perbuatan daging dan buah roh. Kita akan baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perhatikan di sini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Kedengarannya ketika saya menyampaikan hal ini adalah satu hal firman Tuhan yang sering dibacakan. Ya. Bahkan tanpa disadari ketika kita mendengar akan firman Tuhan ini, kita menjadi ngantuk. Ya, kita dengarnya sudah biasa saya mendengar hal ini. Tetapi saya percaya sekali bahwa kalau kebenaran firman Tuhan disampaikan berulang-ulang, berarti ada tujuannya. Yaitu kita yang ada di sini mungkin sedang dalam tahapan, sedang memilih untuk melakukan keinginan daging, ya, menjadi serupa dengan dunia. Atau mungkin ada di antara saudara yang sedang rindu, ingin hidup berkenan, hidup dipimpin oleh roh, sehingga firman ini disampaikan kembali. Yang perlu diingat, bahwa terhadap semuanya itu, terhadap perbuatan daging itu, ya, barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Tidak mendapat bagian. Yang terpenting hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kau dengar baik-baik. Oh, ternyata yang dikatakan tentang perbuatan daging, manifestasinya seperti ini. Kita ingat, kita mulai telusuri hati kita masing-masing. Ada enggak dalam cara berpikir kita? Ya. Terkadang ada orang yang ingin membuatnya ribut terus. Dengan dia melontarkan sesuatu, membuat satu keributan. Ada lagi orang yang caranya bagaimana membuat satu tim itu selalu adu domba. Ya, karena prinsipnya kalau adu domba tidak ada yang merasa hebat, ya, semuanya diadu domba. Tetapi saya katakan itu semua tidak mendatangkan kebaikan. Kenapa? Disitulah terjadi yang namanya iri hati, gontok-gontokan, dan lain sebagainya. Di dalam pelayanan pun sama. Ketika kita melihat mungkin satu orang lebih baik dari yang lain, marilah kita tetap menghargai yang belum memiliki kemampuan atau talenta yang lebih baik. Buatlah semuanya itu untuk mendatangkan damai sejahtera. Sehingga benar-benar pelayanan di tempat ini menjadi pelayanan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, kita belajar hari ini, ya. Supaya apa? Kita sebagai pribadi, sebagai orang percaya mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, konflik yang ada, manifestasi yang ada dari perbuatan daging itu, mulai kita telusuri dan mulai kita pelajari dari kehidupan kita. Adakah yang masih sering kita lakukan? Saya percaya sekali kalau firman ini diulang kembali, berarti ada bagian dari hidup kita yang masih banyak, ya, condong kepada perbuatan daging itu. Iri hati mungkin, ya, kita melihat teman-teman kita lebih baik, tetangga kita lebih baik, timbul dalam hati kita. Ya. Amarah,
Oh, itu lebih. Saya pun menyadari, ya, apalagi kalau lagi bawa kendaraan. Ya, ketika ada yang jalannya lambat, jalannya nyilang, amarah itu bisa timbul. Saya berpikir gini, saudara. Kalau saat kita lagi amarah, bawa mobil nih ya, kemudian Tuhan datang. Kita dalam keadaan marah, masuk kerajaan sorga enggak? Kan dikatakan tidak mendapat bagian. Ya kan? Untung aja, puji Tuhannya, Tuhan belum datang. Berarti masih ada kesempatan bertobat. Ya, karena itu jangan kita menjadi pribadi yang bertekun dalam dosa. Tetapi kita mulai belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh. Jadi setiap hari keseharian kita harus mulai mempelajari semuanya ini. Ya, tentang perbuatan daging ini yang menyebabkan keterikatan dalam diri kita. Sehingga benar-benar kita mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kita lanjutkan lagi tentang buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Dalam satu negara, ya, kita hidup kalau kita mencerminkan ataupun menghasilkan buah roh, ya, hukum tidak akan menentang. Karena dikatakan ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karena itu dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya seharusnya berbangga. Kalau kita memiliki buah roh ini, maka kita menjadi warga negara yang baik. Amin. Nah, kita lanjutkan lagi. Perbuatan daging terlihat jelas dan merusak. Benar merusak perbuatan daging? Ya. Kita iri sama orang, lama-lama kita menjadi kecewa dengan diri kita sendiri, merasa tidak mampu, minder, putus asa. Ya. Baik secara moral maupun relasi. Amarah, ketika kita punya relasi hubungan dengan amarah yang kita tempatkan di muka. Ya. Apalagi dalam masa sedang berpacaran, amarah kita tempatkan di tempat utama. Pasti ya, hubungannya akan rusak. Kalaupun nanti berumah tangga, yang ada kelihatan KDRT. Perhatikan, kita yang ada di sini, ya, sebagai manusia yang penuh kelemahan, firman Tuhan menguatkan kita untuk hidup dipimpin oleh Roh, memiliki kedewasaan rohani. Karena firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa perbuatan daging itu merusak, baik moral maupun relasi. Sebaliknya, buah roh adalah karakter Kristus yang bertumbuh dalam hidup orang percaya. Kita semua yang ada di sini adalah orang yang sudah percaya. Karena itu, dalam diri kita ada kemampuan yang Tuhan berikan untuk menghasilkan buah roh. Amin. Buah roh bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil dari hidup yang tinggal dalam roh. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Sekarang kita lanjutkan dulu. Setelah kita mengerti manifestasinya, setelah kita memahami konflik yang terjadi, sekarang harus kita memiliki respon. Responnya itu adalah menyalibkan daging dan hidup dipimpin roh. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi responnya itu menyalibkan kedagingan dan hidup dipimpin roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyalibkan daging berarti mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan dosa. Hidup oleh roh berarti menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam setiap aspek
kehidupan kita. Ya, slide selanjutnya. Kedewasaan rohani terlihat dari konsistensi hidup dalam pimpinan roh. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Menyalibkan daging berarti mengambil keputusan. Jadi, ketika kita belajar menyalibkan daging, itu berbicara tentang keputusan. Hari ini kita yang ada di sini, kita sudah mempelajari bahwa ada konflik antara daging dengan roh. Kita sudah mempelajari manifestasi antara perbuatan daging dan buah roh. Kita sudah memahami bahwa perbuatan daging itu bersifat merusak, baik moral maupun relasi. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus dengan curahan darahnya, sudah seharusnya kita belajar untuk menyalibkan kedagingan. Yaitu berarti berbicara tentang keputusan. Saat kita berbicara tentang keputusan, bukan berarti dunia ini atau iblis tinggal diam. Dia akan menarik kita kembali dengan caranya, dengan tipu dayanya. Karena itu dikatakan ia mencuri, kemudian membunuh, membinasakan. Jadi ketika engkau memiliki keputusan untuk menyalibkan kedagingan, ada area di mana iblis mau mencuri ya keputusan kamu itu, keputusan kita ini dengan berbagai tipuan. Karena itu kita perlu belajar yang kedua, yaitu hidup dipimpin oleh roh. Amin. Kita masuk dalam bagian ini. Bagaimana caranya hidup dipimpin roh? Semuanya serba abstrak, tidak kelihatan. Manusia fisik kita adalah manusia yang kelihatan, tetapi hidup dipimpin roh tidak kelihatan. Tetapi hari ini kita mau belajar hidup dipimpin oleh roh. Itu kita bisa ketemukan ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus. Hidup dipimpin oleh roh, kita bisa mempelajarinya dari firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh roh harus dimulai dengan satu dasar yang kokoh, yaitu miliki iman bahwa Roh Kudus ada dalam hidupmu. Miliki iman bahwa Roh Kudus ada dalam hidupmu. Menjadi satu problem orang percaya, yaitu tidak memiliki iman bahwa Roh Kudus ada dalam hidupnya. Atau kurang percaya. Sehingga bagaimana Roh Kudus bisa memimpin kita? Bagaimana kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus kalau kita tidak memiliki iman? Di dalam kita mempelajari tentang firman Tuhan, yang dibutuhkan pertama adalah iman. Kita berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Kita berbicara tentang penebusannya, karyanya. Kita semua harus menerima di dalam iman kita. Jadi hari ini yang menjadi satu hal yang perlu kita pelajari bagaimana hidup dipimpin roh, miliki iman bahwa Roh Kudus ada dalam hidupmu. Kalau tanpa iman tidak berkenan, saudara tidak bisa mengalami pimpinan roh. Karena pimpinan roh itu tidak kelihatan dan dia hanya akan menjadi nyata ketika kita percaya. Angin tidak kelihatan, tetapi kita bisa rasakan desiran angin. Roh tidak kelihatan, tetapi dengan iman kita bisa menangkap pimpinan roh. Hal ini kita bisa pelajari. Di dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
Satu terjemahan yang lain dikatakan demikian. Kita menerima hidup dari roh, jadi biarlah kita mengikuti roh itu. Pertanyaannya untuk diri kita masing-masing. Ya, yang kita akan jawab di dalam hati kita. Percayakah bahwa Roh Kudus ada dalam hatimu? Ini yang mesti saudara mulai dengan iman. Ya, saya percaya. Ketika saya menerima Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam hidup saya. Roh Kudus yang menuntun, yang memimpin, yang menguatkan, yang akan menjelaskan firman Tuhan bagi saya. Nah, itu harus ada iman. Kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus memiliki iman bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus menghibur kita. Seperti yang dikatakan oleh di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Keberadaan Tuhan Yesus memiliki keterbatasan sebagai manusia. Dia harus kembali ke surga, ya naik ke surga dan dikirimkanlah Roh Kudus. Ini kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak memiliki iman, bagaimana bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Jadi, jawabannya bagaimana dipimpin oleh Roh, yaitu miliki iman bahwa Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini pernyataan firman Tuhan yang kita harus terima dengan iman. Karena dengan iman maka kita akan memahami tentang kehidupan kita sebagai orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hal ini ya perlu kita renungkan kembali. Kalau hari ini kita kurang percaya kepada Roh Kudus, kita anggap itu sebagai hanya satu pemberitaan firman, ya, hanya hal-hal yang bersifat gerejani, ya, tidak menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya katakan kita bertobat, kita harus belajar percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena apa? Perbuatan daging akan menarik kita. Tetapi hidup dipimpin oleh Roh. Ketika kita menyalibkan kedagingan, maka kita mempunyai kuasa untuk menang dari perbuatan yang berdosa. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mengingat akan nanti kita mengingat tentang kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus, mari hari ini kita belajar miliki iman bahwa Roh Kudus ada dalam hidupmu. Supaya apa? Kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua kita belajar. Yang kedua, bagaimana hidup dipimpin oleh Roh, yaitu hidup sesuai firman Tuhan. Ini hal yang umum yang sering kita dengar dari pemberitaan firman Tuhan. Kembali lagi saya sampaikan, supaya kita mengerti, ada satu proses yang akan kita pahami dengan kita hidup sesuai firman Tuhan. Ibrani 4 ayat ke-12, sebab firman Tuhan hidup dan kuat. Pegang dulu, firman Tuhan hidup dan kuat. Firman Tuhan hidup dan kuat. Taruh di dalam hati kita.
Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ada yang namanya ketika firman itu bekerja, firman yang hidup dan kuat itu bekerja, maka dikatakan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sekarang kita baca dalam terjemahan yang lain. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Ketika kita dipimpin oleh roh, kita akan memahami mana satu perbuatan daging yang tersamarkan. Mana perbuatan daging yang dikemas sepertinya rohani, padahal itu adalah tipuan, yaitu hidup sesuai firman Tuhan. Sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Karena iblis itu mencuri, ya. Seorang pencuri akan memakai berbagai trik untuk mengelabui korbannya. Betul? Ya, disamarkan semuanya. Contoh, ya, perdukunan dulu kita kenal dengan perdukunan yang kalau kita datang ada mbah dukun, bawa dupa kemenyan yang mengepul. Betul? Kita datang mbah dukun, inilah permasalahan saya. Tetapi mulai dengan kemajuan teknologi, ya, kemajuan internet dan lain sebagainya, kemasannya mulai berubah. Ya, tampillah sosok-sosok orang yang bisa memberikan satu pencerahan tentang masa depan, meramalkan hidup kita berdasarkan kelahiran, berdasarkan warna yang kita pakai, berdasarkan hobi kita, semua itu bisa diramalkan. Di dalam pergumulan kita, seringkali kita ingin tahu, oh tidak apa-apa, hanya bertanya. Tetapi saya katakan hari ini, hal itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tanpa kita sadari terkadang suka ramalan bintang. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa masa depanmu, masa depan yang indah, penuh dengan harapan. Tetapi kenapa kurang percaya? Masih lebih condong untuk melihat kepada ramalan-ramalan. Jadi apa artinya firman Tuhan dalam hidup kita? Di mana imanmu kepada firman Tuhan? Karena itu hari ini kita diingatkan bahwa hidup sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan kuat. Menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Karena itu yang masih suka ikut aplikasi ramalan, bertobat, ya, diingatkan lagi tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Ya. Kita belajar, saya pun belajar, ya, bagaimana mengendalikan emosi, amarah. Ya, karena saya suka berpikir gini, kalau saya lagi marah tiba-tiba Tuhan datang, waduh, celaka juga ya. Ya, mari kita bertobat, ya, kita belajar. Karena kita mau keseluruhan hidup kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Keberadaan kita hari ini membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh. Yang pertama, miliki iman bahwa Roh Kudus ada dalam hidupmu. Yang kedua, hidup sesuai firman Tuhan. Pak, bagaimana Pak? Dengan ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan
mendengar suara Tuhan. Oh, Roh Kudus mengatakan demikian. Kembali lagi yang ingin saya katakan, bahwa ketika Roh Kudus berbicara, Dia selalu akan mengambil firman Tuhan. Amin. Akan mengambil firman Tuhan. Misalnya, satu hari nih, ya biasalah ya, kalau imam atau yang kepala rumah tangga ya, bapak rumah tangga, istilah suka bokeh nih, ya. Aduh, duitnya udah pas-pasan nih, ya kan? Udah kurang dari nih, ya. Pulang ke rumah ada rasa, wah, ini besok bulan depan mau bagaimana nih? Ada rasa khawatir. Saat Roh Kudus berbicara, Dia pasti mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Bisa Roh Kudus berbicara, oh, kamu gak usah khawatir. Tetapi kemudian setelah itu Roh Kudus akan memberikan firman-Nya. Ya, firman Tuhan itu kan ada di dalam benak kita. Oh iya ya, burung di udara, bunga di padang. Kita ada lagi Alkitab. Yang Alkitab di handphone lebih gampang cari. Nah itu, saudara. Jadi Roh Kudus itu selalu kalau berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi jangan merasa bingung bagaimana Tuhan bicara. Ya. Bagaimana kita hidup dipimpin Roh. Percaya, semua yang dikerjakan oleh Roh Kudus berdasarkan firman Tuhan. Kembali lagi saya ulangi, semua yang disampaikan oleh Roh Kudus berdasarkan firman Tuhan. Tidak akan lari polanya Tuhan. Amin. Jadi jangan khawatir. Saat Roh Kudus bicara, ya, kita mendengar, ya, kita berdoa, kita cari tahu, maka akan ada firman yang diberikan. Kadang-kadang kita akan merasa, oh Roh Kudus bicara, tetapi firman-Nya nggak ada. Nah, kita duduk diam. Kita berdoa, Tuhan, saya mendengar suara seperti ini. Biarlah saya mengerti melalui firman Tuhan. Amin. Nah itu mesti selalu menjadi standar kita. Kalau enggak, kita akan salah. Oh seolah-olah suara Tuhan. Padahal bukan. Kembali lagi, iblis itu mencuri. Ya, dalam medan konflik dia akan bermain untuk menipu. Tetapi kalau kita mau belajar pimpinan Roh, yang pertama miliki iman bahwa Roh Kudus memimpinmu, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan di dalam prakteknya ketika Roh Kudus bicara, selalu kembali kepada firman Tuhan. Sehingga kita menjadi dewasa di dalam rohani. Amin. Jadi hari kita belajar, ya kita harus berbuah, mengalami kedewasaan rohani, dengan kita belajar hidup dipimpin oleh Roh. Saya percaya kita yang ada di sini semua ingin terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita rindu mengalami satu kehidupan kita sampai di akhir hidup kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami di dunia ini untuk memberikan buah, yaitu kami mengalami kedewasaan rohani. Karena dalam hal itu Bapa dipermuliakan. Kami juga mengerti sekarang bahwa terkait pergumulan kami, baik itu pergumulan ekonomi, Engkau Tuhan yang sudah menyatakan
diri-Mu sebagai Tuhan yang memelihara. Kami juga sekarang mengerti Tuhan, bahwa hal-hal seperti iri hati, khawatir, kecewa, benci, marah, perseteruan, kedengkian, percabulan tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Karena itu kami rindu keberadaan kami di bumi, menghasilkan buah roh. Karena dari situlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Apa yang menjadi pergumulan kami ketika kami menghasilkan buah roh, maka Engkau akan membawa kami kepada kemenangan. Karena itu kami perlu pimpinan Roh Kudus. Ampuni kami kalau kami kurang percaya kepada Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang percaya kepada firman-Mu dan lebih mencondongkan diri kepada ramalan-ramalan. Hari ini mungkin dalam hati kami merasa bosan mendengar firman-Mu, karena sudah puluhan tahun, sudah ribuan kali kami mendengar tentang hal ini, sehingga ada kebosanan. Tuhan, hari ini lawat kami, karena kami tidak mau iblis mencuri apa yang telah Kau sediakan bagi kami. Ampuni kami. Kami tidak mau menjadi generasi yang terhilang oleh karena kebosanan mendengarkan firman. Tetapi kami ingin menjadi generasi yang bahwa setiap firman Tuhan benar-benar tergenapi dalam hidup kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, Dia taruh menyembah-Mu. Mari kita marikan pujian ini kembali. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah. Ku buka hati, jamah semua kami Tuhan. Lawan kami Tuhan. Oh haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di antar-Mu menyembah. Ku buka hati,
Roh Kudus lawat kami semua. Roh Kudus pulihkan kami. Roh Kudus penuhi kami semua. Roh Kudus kami mau dipimpin oleh-Mu. Roh Kudus kami percaya Kau ada di dalam kami. Engkau yang diutus untuk menyertai kami, menguatkan kami, menghibur kami, untuk mengatakan tentang kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus lawat kami semua, penuhkan kami. Kami sadar betul bahwa hari ini di dalam konflik antara daging dengan roh ada satu kekuatan besar, yaitu iblis yang ingin mencuri. Karena itu kami perlu kekuatan dari-Mu ya Tuhan, sehingga benar-benar hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan, menghasilkan buah roh, di mana itu menjadi kesukaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Jamah kami semua. Hari ini izinkan Roh Kudus melawat. Urapannya yang baru mengalir. Apa yang menjadi kesulitan, keterikatanmu hari ini, Roh Kudus memulihkan. Oh haleluya. Lawat setiap pribadi kami. Kami tidak mau ada keterikatan dalam diri kami. Tuhan lawat apa yang membelenggu kami. Tuhan jamah kami semua. Oh haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau ada hal kedagingan yang terus menguasai kita, kita datang kepada Tuhan. Ini hidupku ya Tuhan. Oh haleluya. Kembali katakan, ku buka hati untuk jamahan, berserah. Amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan. Kami berserah diri kepada-Mu ya Roh. Kami arahkan kami. Terima kasih Tuhan. Alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan. Lawat kami terus Tuhan. Amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidup. Kami mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di altar-Mu menyembah. Kembali katakan, ku buka hati. Ini hati kami itu. Kami mau hidup menyenangkan dengan keberadaan kami. Kesukaran kami di dalam amal, di dalam iri hati, di dalam banyak hal kedagingan Tuhan. Lawat kami, pulihkan kami. Kami mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Buka hati, amin, untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar.
altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Saya minta Bapak Yohanes Jong berdoa untuk firman Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu pada siang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan, baik kehidupan pribadi, rumah tangga, usaha, pelayanan, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan. Engkau pimpin kami Roh Kudus hari lepas hari. Jangan lepaskan kami ya Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, menguatkan kami ya Tuhan, sehingga kami diingatkan kembali untuk hari lepas hari, setiap menit, setiap detik kehidupan kami, biar kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak ragu, tidak bimbang akan setiap langkah yang kami ambil, karena Roh-Mu yang memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Tony Setiawan, yang Kau pakai Tuhan untuk pakai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kehidupannya pribadi, rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, dimanapun Engkau percayakan, biar nama-Mu dipermuliakan selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, berkat-Mu buat kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach kami ucap syukur dan selalu berdoa. Amin. Baik, saya percaya semua terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada para pelayan, dipersilakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat kasih setiamu Tuhan, buat setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, biarlah persembahan ini dapat jadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui puji-pujian dan penyampaian firman Tuhan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini.
telah kami lakukan oleh karena pertolongan Tuhan dalam ibadah kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami, menjamah kami melalui ibadah hari ini. Kami percaya ibadah yang kami laksanakan berguna dalam segala hal, dalam kehidupan kami pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik yang memainkan musik, imam musik, para pemimpin pujian, singers, para penyambut jemaat, pelayan persembahan, dan multimedia, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani dan juga yang memberitakan firman Tuhan. Engkau memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Biarlah urapan Tuhan terus bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka. Skill mereka melayani Tuhan terus perbaharui, diberikan hikmat untuk bertambah lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati segala pekerjaan mereka, rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami yang sedang melakukan kunjungan ke keluarga dan pelayanan di Blitar. Tuhan memberkati mereka Tuhan agar diberikan kekuatan, kesehatan dan urapan Tuhan, boleh kembali ke Jakarta dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Berkati juga Bapak dan Ibu rohani kami, keluarga, dan seluruh pekerjaan, daya upaya, pergumulan mereka. Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, urapan Tuhan untuk memimpin kami umat-Mu, jemaat GBI Peniel Cibunar dan GBI Peniel Hikmah. Terima kasih Tuhan, para staf gembala, para diaken, para majelis, Tuhan berkati seluruh aktivis, pelayan-pelayanan kami dan program-program kami. Tuhan memberkati, mengurapinya, supaya kami boleh semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Rencana-rencana kami Tuhan yang akan kami lakukan dalam tahun ini, ada ibadah kenaikan dan juga ada retreat dan program-program lain. Pemuritan kaum wanita, kaum pria, Tuhan memberkati semuanya. Boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, para pemimpin bangsa kami. Kami bawa mereka di dalam doa, biar Tuhan memberkati mereka, mengurapi mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran kabinetnya dalam menjalankan program-program yang sudah mereka laksanakan dan tetapkan. Tuhan memberkati dan mengurapi mereka semuanya Tuhan. Dan seluruh aparat penegak hukum keamanan juga Tuhan memberkati, supaya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami teringat untuk para pelayan hamba-hamba-Mu yang berjuang di penginjilan di daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah konflik, daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu ini diberikan kekuatan ekstra, pengurapan dari Tuhan untuk bisa melakukan pekabaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenal dan mengenal firman-Mu dan mengenal Engkau, supaya nama Tuhan boleh diperkenalkan, nama Yesus boleh diperkenalkan di daerah-daerah itu, dan orang-orang boleh banyak mengenal dan menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Kami akan pulang dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa sesuai doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri ibadah kebaktian hari ini dengan mengangkat tangan kita, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus mencukupi segala keperluanmu. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan Yesus memberi kemenangan bagimu. Tuhan Yesus memberi kedamaian bagimu. Bapa saat ini menghadapkan dan menyinarkan wajah-Nya ke arah Engkau. Turunlah dan terimalah rahmat yang besar dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.